Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, berjumpa lagi di channel Suara Penginjilan. Kiranya kasih dan penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai dimanapun saudara berada. Kembali kita akan belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan, agar kita semakin dibentuk dan terus bertumbuh serupa Kristus. Adapun tema kita hari ini adalah bahaya iri hati. Firman Tuhan terambil dari Amsal pasal 14 ayat 30. Saya akan membacakan ayat ini untuk kita semua. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Bapak Ibu Saudara-saudari, pandangan dunia berkata, kalau bisa memiliki segalanya akan lebih baik. Namun, terkadang karena pemikiran seperti ini, maka bisa jadi ketika ada orang lain memiliki kehidupan yang lebih baik, maka akan membuat kita merasa tidak nyaman. Misalnya ketika kita pergi ke rumah teman kita yang besar dan bagus, mungkin saja kita berandai, seandainya saya bisa punya rumah seperti ini juga. Atau dalam hal lain, kita pun membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan kita merasa tidak nyaman ketika melihat orang lain memiliki sesuatu yang lebih baik daripada kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita pernah memiliki perasaan seperti ini, kita telah terjerat oleh perasaan iri hati. Bertrand Russell, seorang filsuf, mengatakan bahwa iri hati adalah salah satu penyebab utama ketidakbahagiaan. Orang yang iri hati tidak hanya menyebabkan ketidakbahagiaan bagi dirinya sendiri. Orang tersebut bahkan mengharapkan kemalangan orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari, iri hati itu sangat besar kuasanya dan berbahaya. Amsal mengatakan bahwa iri hati membusukkan tulang. Sekarang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang membuat iri hati begitu mengerikan? Pertama, iri hati akan membuat seseorang tidak bisa mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepadanya. Iri hati juga akan merusak kehidupan seseorang dan membuatnya tidak lagi bahagia atas hidupnya. Padahal sebuah kebahagiaan tidak terletak dari apa yang kita miliki dan apa yang tidak kita miliki. Sebab semua itu hanya bersifat sementara. Yang kedua, bahaya lain dari iri hati adalah ketidakpuasan. Karena akan selalu ada perasaan ingin memiliki yang lebih baik lagi. Padahal semuanya yang baik sudah dimiliki. Namun karena melihat orang lain lebih baik, maka iri hati akan selalu menjadi momok yang akan terus mengikat dirinya dengan rasa ketidakpuasan. Yang ketiga, iri hati membangun tembok pemisah. Maksudnya adalah karena iri hati, maka seseorang akan menciptakan sebuah tembok pemisah antara dirinya dengan orang lain. Sebuah hubungan seringkali rusak oleh karena sikap iri hati ini. Lalu bagaimana caranya agar kita terbebas dari rasa iri hati? Saya memberikan 2 poin yang bisa kita ambil sebagai pembelajaran. Poin yang pertama adalah dengan memahami bahwa kita tidak perlu memiliki segala sesuatu untuk bahagia. Sebab pada kenyataannya ada begitu banyak orang yang memiliki segalanya, namun hidup mereka pun tidak bahagia. Bahkan ada yang hidupnya hancur karena memprioritaskan kepentingan duniawi. Poin yang kedua adalah hati yang selalu bersyukur. Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan selalu bersyukur dan menerima apa yang ada dalam hidup kita, baik kelebihan maupun kekurangan kita, serta selalu lihat dari sisi positif atas apa yang sudah kita miliki, hal itu akan membuat kita bersyukur untuk semuanya itu. Dan temukanlah alasan untuk bersyukur atas rumah kita, sahabat kita, kesehatan kita, talenta kita. Nikmatilah karunia-karunia dari Allah tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita selalu mengucap syukur atas hidup ini, maka kita bukan saja akan mengalahkan sikap iri hati, tetapi juga dapat belajar bagaimana caranya turut bergembira atas kelebihan orang lain. Jadi, hati yang selalu bersyukur
adalah kunci sebuah kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kiranya renungan singkat ini bisa memberikan pembelajaran kepada setiap kita untuk menjauhi sikap iri hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.